Tempo, Tengku Zul, Haikal, FZ, Rocky, masih bebas bicara. Bukti nyata Jokowi tidak otoriter. Narasi jahat dan kejam para lawan Jokowi, yang menyatakan bahwa Jokowi otoriter, kejam, dan membungkam para pengkritiknya, terus diprovokasikan oleh media seperti Tempo, atau perorangan semacam Tengku Zul, Haikal si Arab Yaman, FZ, Profesor Tukang Ngibul dan bahkan TV One dengan ILC yang membuat diskusi yang ujungnya selalu menyalahkan Jokowi. Narasi ini terus didengungkan oleh Tempo, media ketinggalan zaman yang sudah gagap dan tidak mampu melawan perubahan, lalu menjadi kadal gurun demi mencari makan. Kemana idealismemu Tempo? Apa sudah hilang demi perut para wartawan clickbaitmu? Sudahlah lupakan saja Tempo yang semakin busuk dan bau itu. Tempo memang sudah tidak layak dikonsumsi. Selain Tempo bahkan ada lembaga bantuan hukum YLBHI yang juga kerap menuduh Jokowi otoriter. Padahal YLBHI itu bungkam saja saat Jokowi dihina dan dicaci maki oleh media dan para kadrun pemuja Arab. Kemana YLBHI? Tidak adakah pembelaan bagi Jokowi yang dituduh PKI? Tidak adakah pembelaan hukum bagi Jokowi saat ibunya dihina dan dicaci maki? Jangan-jangan YLBHI sudah bebas sebagai lembaga penyembah kadrun, yang cari makan dari menghujat Jokowi. Sudahlah, rakyat sudah muak dengan manusia-manusia di lembaga ini yang sok membela keadilan padahal mereka sendiri bungkam saat ada ketidakadilan. Lalu ada lagi manusia-manusia tengil yang memakai jubah agama semacam Tengku Zul, kabarnya masih jadi pemimpin elit di majelis ulama. Ya ampun kok ada ulama model seperti ini. Yang jelas-jelas tidak ada pernyataannya yang menyejukkan dan mencerdaskan umat. Lihat saja cuitannya di Twitter selalu menjelekan pemerintah dan mengungkapkan hal-hal yang konyol, padahal dirinya selalu mencitrakan diri sebagai ulama. Seharusnya umat malu melihat ulama model seperti ini. Jangan diam saja, itu penistaan agama namanya. Agama kok dipakai main-main. Si Tengku ini nampaknya tugasnya untuk selalu meneriakan hal-hal tentang PKI dan Orde Baru. Hal-hal yang berbau pemerintah selalu di-cap PKI dan selalu dibandingkan dengan Orde Baru. Mungkin saja aliran dana yang deras dari Pangeran Orde Baru membuatnya rela menjilat maaf pantat mantan penguasa Orde Baru. Selain Tengku, masih ada juga orang model Haikal Hasan yang kerjanya juga selalu menjelak pemerintah. Orang dari Yaman yang hidup kaya raya di Indonesia ini. Tidak sadar bahwa dia seharusnya bersyukur bisa hidup enak di Indonesia, bukannya berterima kasih dia malah memprovokasi umat dan selalu menjelekan pemerintah. Mereka-mereka yang selalu teriak-teriak Jokowi atau pemerintahan Jokowi otoriter dan kejam, rupanya lupa bahwa mereka itu masih bisa teriak-teriak, masih bisa nyinyir di Twitter atau medsos. Tempo si busuk masih ada dan masih bisa menyiarkan kabar busuknya. Tukang ngibul yang dijadikan narasumber oleh TV One masih bisa ngibul dengan bebasnya. Fadlizon masih saja bisa nyinyir dengan bebasnya. Lalu siapa yang otoriter? Rasanya manusia-manusia model mereka dan media model Tempo kalau hidup di zaman Orde Baru pasti sudah lenyap dari bumi ini. Tempo sudah pasti dibreidel. Manusia-manusia yang lain sudah pasti tinggal nama saja. Jadi sudah sepatutnya mereka bersyukur bahwa Jokowi sangat baik hati, dan tidak otoriter seperti yang dinarasikan oleh mereka sendiri. Mereka seperti kencing di muka sendiri, memfitnah bahwa Jokowi otoriter, padahal mereka sendiri masih hidup aman nyaman dan kaya raya. Jadi sudahlah, jangan membuat kekacauan di negeri ini, janganlah merusak apa yang sudah dibangun dengan susah payah oleh para pendiri negeri ini. Jokowi sedang mengejar ketertinggalan bangsa ini yang sudah salah urus selama 32 tahun Soeharti berkuasa dan terpuruk dalam hutang dan mangkrak selama 10 tahun SBY berkuasa. Jika tidak mampu berbuat apa-apa bagi negeri ini, tidak apa, diam sajalah dan nikmati apa yang sudah didapat, tidak perlu menyusahkan orang lain. Carilah makan yang halal, tidak perlu menjilat ke sana dan kemari. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan kufur nikmat, naik Harley kemana-mana bilang ulama hidup susah, teriak-teriak kemiskinan tapi pakai Hummer.